Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dengan channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Hari ini Sabtu edisi 7 Januari 2023 ya. Ini kita masih review masalah penyemaian benih semangka ya. Karena banyak yang japri sama saya tadi malam minta dibikinkan video proses penyemaiannya ya. Nah, ini proses penyemaiannya untuk Citra Tani Manunggal Kaltim seperti ini ya. Ini yang kemarin kita buka ya, kita buka kemarin pagi. Hitungannya sampai sore nanti berumur 2 hari ini ya. Ini kemarin sore sudah kita bukai kulit cangkangnya ya, kulit bijinya ya. Nah, ini sebagian juga ada yang belum selesai kemarin ya. Hari ini mau kita lanjut kita buka. Dan ini kemarin waktu proses penyemaiannya, peletakan benih pada media polytray ini, tanah yang kita gunakan atau yang kita isikan pada media polytray ini tanpa ada pupuk kandang atau apapun juga ya, murni tanah ya. Nah, tanah tapi yang gembur. Proses pengisiannya juga jangan terlalu tekan ya. Jadi nanti di saat benih atau bibit semangka ini tumbuh, akar akan mencengkram ke media tanah itu ya. Karena kalau terlalu padat, biasanya benih semangka itu akan menonjol naik, yang akhirnya nanti akan menekan plastik mulsa penutupnya seperti itu ya, yang pada akhirnya bibit semangka yang sudah tumbuh itu menjadi patah ya. Nah, kalau untuk proses pemasangan benih semangkanya dari Citra Tani Manunggal Kaltim tidak pernah melakukan perendaman ya, tidak pernah melakukan perendaman dulu baru dipasang ke media polytray, tidak ya. Tapi begitu dicetetin atau diceplesin atau diletakkan pada biji semangkanya itu, kita siapkan dulu sebelumnya polytray ini dengan sudah terisi tanah ya. Kita siram sebasah mungkin, 1 jam kemudian baru kita adakan pelubangan pada media polytraynya ini. Kita adakan pelubangan, baru biji yang sudah kita cetetin tadi kita pasang ya. Kita pasang baru kita tutup seperti ini ya. Usahakan kedap ya, kedap angin dan kedap sinar ya, kanan kirinya ditindis dengan tanah. Begitu juga ujung sini dan ujung sana ya. Pokoknya usahakan rapat, kedap angin dan kedap sinar ya, supaya kelembapannya, kehangatannya dapat ya. Ya, ini Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa lihat ini baru umur 2 hari ya. 2 hari pun belum genap ya, baru sore nanti baru pas 2 hari ya. Ini sudah panjang-panjang segini ya. Nah, ini makanya saya sarankan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, kalau sudah kita buka seperti kemarin, usahakan secepat mungkin kita bukai kulit atau kita lepaskan kulit cangkang biji semangka yang masih ada itu ya, supaya lebih cepat menghijau ya benihnya ya. Dan kita buka para-para atau penutup di atasnya ini ya, atap-atapnya ini kita buka, entah itu dari terpal entah dari apa punya Bapak Ibu ya. Usahakan dibuka supaya lebih los kena sinar ya, penyinaran supaya lebih mengena dan angin juga lebih mengena ya. Jadi kalau 3 hari berturut-turut kita adakan penyinaran ya, bibit akan lebih kokoh, cepat menghijau dan tidak panjang ya. Karena kalau kita naungi terus, bibit itu akan panjang sekali ya, panjang dan putih tapi tidak menghijau ya. Begitu pindah ke lahan biasanya dia akan kaget ya. Makanya seyogyanya dari dini mungkin, begitu sudah mulai keluar waktu dari pembukaan itu, sudah mulai tumbuh, kita buka, kita angin-anginkan supaya kadar air yang menempel pada kulit cangkang itu cepat mengering dan bisa kita lakukan pelepasan kulit cangkang. Nah, ini hasilnya setelah pelepasan kulit cangkang kemarin sore ya. Nah, kalau sudah kena angin atau kena sinar tuh dia akan cepat menghijau seperti ini ya. Nah, ini daun lateral mulai menghijau ya. Nah, ini yang lebih duluan menghijau kayaknya di antara yang lain ya. Karena kalau kita lambat membuka kulit cangkang, dia akan cenderung cepat sekali pertumbuhannya, panjang ya. Nah, ini aja baru 2 hari, belum genap 2 hari aja sudah sepanjang ini ya, benih-benih ini ya. Sangat cepat sekali ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian pertumbuhannya benih ini ya. Makanya ada yang bilang nanam semangka itu tidak bisa ditinggal kemana-mana, sama aja dengan merawat bayi atau merawat balita ya. Memang benar, tapi pendapat itu
di saat masa-masa seperti ini ya, kalau sudah pindah ke lahan, sudah umur sekitar 15 hari itu sudah ringan ya. Sudah ringan ya, maksudnya tinggal perawatan aja ya. Nah, justru yang paling rentan tuh yang seperti ini ya, yang dibilang orang nurut Citra Tani Manunggal Kaltim itu seperti ini, yang paling rentan atau yang identik dibilang sama aja merawat bayi itu yang seperti ini sebenarnya, persemaiannya ini ya. Nah, ini terus terang dari Citra Tani Manunggal Kaltim, semuanya benih yang ada ini, baik yang belum dibuka ini, semuanya dilakukan pencetetan ya. Karena dulu pernah baru-baru nanam Citra Tani Manunggal melakukan eksperimen, satu bungkus itu separuh kita cetetin, separuhnya tidak ya. Dengan politre yang sama, penyemaian yang sama, suhu yang sama, waktu yang sama. Begitu di hari hanya dibuka dari semaian seperti ini, ternyata yang dicetetin cenderung lebih cepat tumbuh dan serempak merata ya, daripada yang tidak dicetetin ya. Akhirnya kami dari Citra Tani Manunggal Kaltim ambil inisiatif untuk melakukan pencetetan terus ya. Ya memang harus sabar, harus telaten ya. Karena kami mikirnya kalau dicetetin serempak, daya tumbuhnya 99,9% tumbuh dan merata ya, daripada yang tidak dicetetin ya. Karena satu, kami mikirnya bibit mahal ya, jadi sayang kalau sampai tidak tumbuh ya. Makanya kami lakukan pencetetan terus ya, selama nanam tidak pernah tidak dicetetin ya, kita cetetin ya. Cuman kita tidak melakukan perendaman bibit ya, tidak melakukan perendaman bibit. Kalau dulu pertama kali Citra Tani Manunggal Kaltim belajar nanam dulu pertama kali, bibit dicetetin, habis dicetetin direndam setengah jam, baru ditiriskan, baru dilakukan pengopenan menggunakan kardus ya, kardus mie goreng begitu. Dikasih kain yang sekedar basah-basah ya. Baru di atas kain itu dikasih koran basah, baru biji yang sudah direndam tadi ditaburkan di atas koran itu, baru ditutup lagi dengan koran basah, baru koran basah ditindis dengan kain basah ya. 3 hari sudah serempak, jadi kecambah semua ya. Tapi di saat pemasangan ke politre, kecambah itu atau ke daun, karena media semai ini macam-macam cara orang ya. Ada yang pakai daun pisang disobekin 2 jari lebarnya baru dilingkarkan di staples. Ada juga yang menggunakan media plastik yang panjang seperti plastik yang digunakan untuk bungkusin kacang goreng rentengan itu ya. Ada juga yang menggunakan gitu ya. Apapun alatnya tidak masalah ya, apapun medianya tidak masalah. Cuman di sini yang perlu saya garis bawahi, biasanya kalau kita melakukan perkecambahan dulu, biasanya begitu sudah jadi kecambah, di saat pemindahan kecambah atau pemasangan kecambah ke media semai seperti ini, itu licin ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Nah, kulit cangkangnya ini di saat kita masang ke media semai seperti ini nih licin ya. Nah, anggaplah ini kecambah ya. Di saat masangnya ke media semai seperti ini nih licin dan biasanya banyak yang patah ya. Dan bisa ndak bisa, cukup ndak cukup waktunya, sedikit ataupun banyak benih semangka yang sudah jadi kecambah itu harus selesai dalam 1 hari itu juga pemasangan ke media semainya. Karena apa? Walaupun dia belum terpasang di media semai, walaupun masih di dalam kardus tempat pengopenan tadi, bibit itu akan terus dan terus memanjang ya, yang akhirnya seperti kecambah ya. Sayang ya kalau sampai tidak selesai 1 hari ya, karena dia akan memanjang terus dan memanjang, belum lagi terpasang di sini ya, di media semai. Sedangkan masih di dalam kardus pengopenan tadi dia terus memanjang, begitu dipasang di sini dia juga memanjang, akhirnya nanti panjang banget ya. Karena dulu pernah Citra Tani Manunggal Kaltim mengalami panjangnya itu bahkan sampai mendekati 1 jengkal ya. Yang akhirnya di saat pindah tanam ke lahan akan kaget ya, layu ya. Karena bibit panjang, kurus, tidak kokoh ya. Makanya saya sarankan buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, begitu sudah benih tumbuh. Nah, saya contohkan seperti ini ya. Ini kita intip. Kalau ini belum berani kita buka semua karena baru sore nanti ya, pas umur 2 hari kalau ini ya. Nah ini karena agak lambat kemarin pemasangannya benih ke media politrenya, jadi belum kita buka ya. Kalau yang ini lebih duluan ya.
Nah, ini. Nah, bila sudah tumbuh seperti ini, seyogyanya cepat dibuka ya, plastiknya keseluruhan ya. Nah, ini saya lihat, oh belum semuanya ya. Belum semuanya tumbuh. Nah, kalau sudah tumbuh seperti ini semuanya, usahakan plastik yang menutupi ini cepat dibuka semua keseluruhan ya. Nah, supaya kadar air yang menempel pada kulit-kulit cangkang biji semangka itu cepat mengering dan memudahkan kita untuk pelepasan kulit cangkangnya ya. Memudahkan kita untuk melakukan pelepasan kulit cangkang biji semangka ini ya. Nah, ini perlu ketelatenan, yang lepasnya harus tangan dua ya. Karena kalau tidak tangan dua biasanya dia akan mengalami momen puntir seperti ini, muter-muter seperti ini, akhirnya patah dia ya. Sangat disayangkan sekali ya, sudah bibit mahal patah ya kan. Disarankan juga buat Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, di saat proses penyemaian begini jangan ditinggal kemana-mana ya, karena antisipasi cuaca ya, siapa tahu terjadi hujan, jadi secepatnya ditutup kembali ya. Nah, untuk masalah pembukaan penutupnya ini, entah itu para-paranya pelindungnya ini, entah dari terpal atau dari apa atapnya ini, usahakan pagi kalau tidak ada cuaca hujan kita buka ya, biar secepatnya kena sinar dan angin. Sore kita tutup kembali ya, supaya malam tidak terkena embun malam ya. Karena tetap kita adakan buka tutup yang melindungi ini atapnya ini, supaya tidak tempias air hujan satu, dan yang kedua supaya tidak kena embun malam ya. Karena kalau kena embun malam atau tempias air hujan, cenderung biasanya bibit semangka itu di durasi 2 hari kemudian tuh akan mulai timbul ya, 1-2 mulai membusuk ya, seperti bilang orang itu lanas atau semacam kena air panas begitu ya, yang akhirnya dia bentuknya seperti jeli, kenyal-kenyal dan membusuk ya, akhirnya mati ya. Sangat disayangkan sekali sampai banyak yang mati ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Makanya bila Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mau bepergian, seyogyanya benih ini ada yang memantau ya sebelum ditinggal ya, ada yang menjaga ya, untuk menghindari atau menjaga menutup daripada pelindungnya ini, supaya tidak kena hujan atau embun malam ya. Bila ditinggal pergi kemana-mana, seyogyanya ada yang mengawasi ya. Dan benih ini usahakan kita lakukan penyinaran full selama 3 hari berturut-turut ya. 3 hari berturut-turut, insya Allah sudah kokoh, sudah kuat, sudah menghijau semua. Hari keempat sudah berani kita pindah tanam ya, pindah lahan ya. Sudah bisa kita turunkan ke lahan. Tapi bila mana cuaca redup seperti pagi ini, untuk wilayah Muara Jawa ini kurang ini ya cuaca ya. Nah, nampaknya sinar malu-malu sekali untuk keluar. Jadi kemungkinan prosesnya agak sedikit lambat ya. Mungkin di hari ini, sore ini umur 2 hari. Berarti kurang lebihnya di hari ke-7 atau hari ke-8 nanti mungkin baru kita adakan pindah tanam ini ya. Karena untuk penyinarannya kayaknya lambat ini ya, kurang ini, cuaca mendung ini ya pagi ini untuk wilayah Muara Jawa. Untuk penyinaran kurang. Jadi mungkin di hari ke-7 atau hari ke-8 ke depannya baru kita adakan pindah lahan ya. Nggak perlu menunggu ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tidak perlu kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim tidak menunggu daun tengah keluar ya. Nah, ini daun seperti ini. Tapi ini belum berani ya seperti ini ya. Kita nunggu, kalau sudah bentuknya seperti ini sebenarnya 4 hari ke depan sudah berani kita adakan pindah lahan ya. Kalau dari Citra Tani Manunggal Kaltim, mohon maaf tidak menunggu daun tengah keluar baru kita pindah tanam ya. Alhamdulillah merata ya, serempak ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, ini yang sebelah ini belum kita lepasin ya kulit cangkangnya ini. Ya, mudahan dari review proses penyemaian yang video kali ini bisa menjawab beberapa pertanyaan yang japri sama saya tadi malam. Buat Mas Irwanto, salam juga buat Mas Harto yang ada di Bati-Bati Kalsel.
Paman Sabarudin, Barabai Kalsel, Mas Pajar atau Mas siapa yang ada di Tarakan sana, sama Mas yang ada di Fak-Fak Papua, Mas Airul Aisyah yang ada di Camp Baru Kutai Barat Kaltim, Mas Riki Adi Koironi yang ada di Jawa Timur Banyuwangi Kembiritan, Mas Jailani yang ada di Trenggalek Jawa Timur. Seperti inilah proses persemaiannya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Dan ini kalau untuk penyiramannya akan diadakan penyiraman kalau sudah betul-betul kering, kalau sudah betul-betul bibit atau benih ini layu sampai rebah ya, baru kita adakan penyiraman. Itu pun penyiramannya kalem atau langsam menggunakan hand sprayer seperti ini ya. Tidak menggunakan gembur yang ada di sana itu, karena sepuyer gembur yang ada di sana itu lubangnya besar-besar, otomatis air yang jatuh ke media semai bisa mengakibatkan benih-benih ini patah ya. Kalau sepuyernya tangki seperti ini dia lembut ya, kalem ya, seperti kabut aja penyiramannya ya. Karena kita jarang melakukan penyiramannya kalau belum betul-betul kering. Kenapa? Karena kalau terlalu sering kita siram, suplai air akan terlalu banyak, bisa mengakibatkan akar busuk yang nantinya bibit juga satu bisa mati. Kalaupun tidak mati, biasanya bibit akan cenderung lebih subur dan lebih panjang ya. Karena bibit itu akan lebih bagus, seyogyanya pendek, gemuk dan kokoh ya, dan kaku ya. Karena kalau terlalu panjang biasanya kurang tahan untuk pindah tanamnya ya. Makanya saya sarankan seawal mungkin, sedini mungkin, seperti yang kita buka di mulsa sebelah tadi. Bila mana sudah seperti tadi, seyogyanya kita buka semua. Sejam 2 jam kemudian kadar air yang menempel pada kulit cangkang itu mengering. Langsung kita adakan proses pembukaan atau pelepasan kulit cangkang yang masih menempel pada daun lateral ya. Karena pertumbuhannya benih semangka ini sangat cepat ya. Ini aja baru kemarin pagi kita buka sudah sepanjang ini ya. Nah, sorenya kemarin kita bukai atau kita lepasin kulit cangkangnya. Nah, ini belum genap 2 hari ini ya, sudah sepanjang ini ya. Ini yang ini, nah ini aja sudah mencapai 5 sentian ini panjangnya ya. Nah, ini kalau tidak kita buka terpalat yang menaungi ini, dia akan lebih panjang karena kurang penyinaran ya. Kalau angin dapat tapi penyinaran kurang ya. Jadinya bibit bisa memanjang sekali ya. Biasanya bibit itu kalau panjang, biasanya jarang dia akan hijau dari ujung sampai pangkal ini jarang hijau, tapi cenderung akan putih gitu ya, kurus panjang ya. Begitu dipindah ke lahan kaget ya biasanya ya. Kita biarkan aja dulu sekering-keringnya, nanti bila mana dia layu dan rebah baru kita adakan penyiraman ya, secara kalem. Tapi kayaknya untuk hari ini tidak ada penyiraman ya, biar aja dulu. Besok sore baru kita adakan penyiraman ini ya. Kita buat stres dulu bibitnya ya, biar cepat menghijau dan cepat kokoh ya. Nah, ini kalau untuk yang sebelahnya ini belum kita buka ya, karena selisih 1 hari ya sama yang sebelah ini kemarin waktu pemasangannya ya. Waktu peletaan bibit selisih 1 hari. Untuk yang sebelah sini varietas Madrid semua ya, Madrid semua ini. Yang sebelah ini terbagi 2, Amelia dan Amara ya. Ini ya, sebelah ini ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian dimanapun berada, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi ya, biar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian tahu seputar dunia semangka dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim ya. Tak lupa saya doakan buat Bapak Ibu dan teman-teman dimanapun berada, mudah-mudahan selalu dimudahkan urusannya, dilancarkan rezekinya, halal, berkah, dan thayyibah, sehingga bisa naik haji bersama anak istri dimanapun berada ya. Akhirnya saya akhiri video dari channelnya Citra Tani Manunggal Kaltim. Sekian dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.